Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita datang pagi hari ini menghampiri Tuhan dengan hati yang haus, lapar, rindu akan hadirat-Nya. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan hati yang lapar, haus, menantikan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami, dalam hati setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau membuka hati kami. Sepanjang waktu kami menyembah, sepanjang waktu kami menanti-nantikan Tuhan dan berdiam diri, kami rindu lebih daripada apapun, Roh Kudus-Mu boleh menuntun setiap langkah kaki kami, untuk kami boleh semakin lebih lagi berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sambut hadirat-Mu pagi hari ini di hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Amin. Sungguh baik Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, katakan sama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan
di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, Allah yang setia. Mari naikkan syukur kita pagi hari ini. Bawa korban syukur kita pagi hari ini. Apapun keadaan setiap kita pagi hari ini, percayalah Tuhan Allah yang setia. Mari naikkan syukur kita. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiara lama 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 lama. Shikiara lama 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 lama. Shikiara lama 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 lama. Kami sembah Tuhan. Shikiara lama 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 lama. Oh, shikiara lama 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 lama. Shikiara lama 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 lama. Shikiara lama 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 lama. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Kiara lama 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 lama. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku
pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembahmu. Syakaralalalalalalalayaso. Haleluya. Terimalah korban, pujian, penyembahan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini, perdengarkan suara-Mu, kebenaran firman-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Dan tuntunlah kami dalam jalan-jalan-Mu dan kebenaran-Mu, supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hati kami terbuka, Allah Roh Kudus mengalirlah dan berbicaralah dalam kehidupan setiap kami. Kami mengasihi-Mu. Yang masih Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahun ini, tahun 2022, di gereja kami, Gereja Mawar Syaron Surabaya, Surabaya Barat, visi tahunan ini adalah tahun mimpi dan penglihatan. Saya yakin ketika dicanangkan oleh Pastor Philip bahwa tahun ini akan menjadi tahun di mana jemaat Tuhan akan banyak sekali mengalami mimpi dan penglihatan, maka itu tidak bisa lepas dari campur tangan dan karya Roh Kudus. Bukankah di Yoel pasal yang kedua dikatakan bahwa ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam diri banyak umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, maka anak-anaknya perempuan dan laki-laki akan bernubuat, orang-orang mudanya akan mendapat penglihatan dan orang-orang tuanya akan mendapat mimpi. Jadi mimpi dan penglihatan itu adalah karya-karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Saya percaya tahun ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu mau hidup kita ini sebagai orang percaya lebih lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih lagi kita ini menjadi makin hari makin rohani. Bukan rohani yang sifatnya penampilan atau yang sekedar kelihatan ngeroh gitu ya. Bukan yang seperti itu, tapi kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya makin menyukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi tahun ini mari inginkan, prioritaskan. Sepanjang tahun ini hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari inginkan, hausi, rindukan lebih lagi Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang 47, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat itu untuk Anda. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita, Yehezkiel pasal 47, ayat yang pertama sampai yang kelima. Sebuah kisah mengenai penglihatan Nabi Yehezkiel tentang sungai yang keluar dari bait suci. Firman-Nya berkata demikian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penglihatan Nabi Yehezkiel mengenai sungai yang keluar dari bait suci Allah itu berbicara mengenai Roh Kudus. Bukankah dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, nanti Anda bisa buka ya, di lain waktu Anda catat aja, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu berbicara demikian, orang yang percaya kepada Yesus, maka dari dalam dirinya akan keluar aliran-aliran air hidup yang mengalir dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus.
aliran air sungai ini berbicara mengenai Roh Kudus yang dijanjikan, dicurahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di Perjanjian Lama, Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan mengenai sungai yang keluar dari ambang bait suci Allah. Ya, demikian juga Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup orang percaya. Bukankah hidup kita, tubuh kita ini adalah bait suci Allah? Jadi adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk hidup Anda dan saya ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hidup Anda dan saya. Nah, kembali ke dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa ketika air itu mengalir, lalu ada kedalaman demi kedalaman tertentu yang Nabi Yeskiel masuk ke dalamnya. Kita akan bahas satu persatu. Seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan mengenai kedalaman demi kedalaman dalam Yeskiel pasal yang ke-47 itu. Kedalaman seperti apa yang Roh Kudus kita izinkan untuk memenuhi kehidupan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu semua hari ini yang mengikuti doa pagi ini, apakah Anda sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan Anda ketika Anda percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu adalah janji Allah yang akan dicurahkannya dalam hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi jika Bapak Ibu hari ini belum dipenuhi Roh Kudus atau belum mengalami baptisan Roh Kudus dalam hidup Anda harus menginginkannya. Karena itu adalah janji Tuhan, itu adalah milik Anda. Yesus menjanjikan baptisan Roh Kudus itu akan diberikan, akan diterima kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari inginkan Bapak Ibu. Jika Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saya ingin Anda memperhatikan firman-firman ini untuk Anda melihat sedalam apa. Karena seharusnya kepenuhan Roh Kudus tidak hanya berhenti di pengalaman baptisan Roh Kudus atau berbahasa roh saja. Tapi bagaimana hidup Anda dan saya sungguh-sungguh dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah, yang pertama berbicara mengenai level kedalaman pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini berbicara mengenai apa? Kedalaman Roh Kudus dalam level pergelangan kaki itu berbicara mengenai jalan atau langkah kehidupan yang Anda dan saya ambil atau miliki. Setelah kita lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan selalu memimpin kita untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11 berbunyi demikian Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai 11. Saya bacakan untuk Anda. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat yang 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu, kalau Anda sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, ya, kalau Anda sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus, maka jejak Roh Kudus itu yang pertama-tama akan nyata dalam bentuk apa? Jejak pertobatan. Jejak pertobatan akan menjadi satu tanda utama dan pertama dalam hidup orang percaya yang mengaku dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus atau telah menerima Roh Kudus. Tidak mungkin seorang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh tapi hidupnya itu masih dalam hidup dosa. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Itu nonsens, itu enggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Roh Kudus tercurah dalam hidupmu, yang pertama-tama dia akan membawa hidupmu masuk dalam kedalaman yang pertama, level pergelangan kaki. Jejak pertobatan, langkah hidupmu dan hidup saya, hidup Anda dan hidup saya akan ada dalam langkah-langkah kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Akan ada tanda-tanda pertobatan yang jelas di mana kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging ataupun dosa, tapi kita akan hidup meninggalkan dosa di masa lalu. Yang dulunya suka bohong, yang dulunya suka mencuri, yang dulunya suka berzina, pornografi, yang dulunya seorang yang keras hati, yang suka melakukan tindakan kekerasan, segala macam bentuk dosa, mabuk-mabukan, judi, apapun itu. Kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan Anda dan saya akan dosa.
jejak pertobatan akan terlihat dalam hidup kita. Amin. Itu adalah level pergelangan kaki. Yang kedua, Nabi Yeskiel disuruh untuk jangan berhenti di pergelangan kaki, tapi masuk lebih dalam. Yang kedua adalah level lutut. Ketika Nabi berjalan, dalamnya air itu adalah sedalam lutut gitu ya. Nah, lutut berbicara mengenai kehidupan doa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bertobat meninggalkan jalan-jalan dosa. Yang kedua, dia akan membangun kehidupannya makin dekat dengan Tuhan. Kehidupan doa menjadi nafas hidupnya. Doa menjadi persekutuan, menjadi pergaulan, menjadi kehidupan, menjadi kesukaan. Bukan sekedar kewajiban atau keharusan, tapi menjadi kesukaan, menjadi sebuah kebutuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, ini tanda-tandanya Bapak Ibu. Bukan sekedar suka doa gitu ya, tapi harus ada buahnya. Apa sih tanda-tanda orang yang hidupnya itu dekat dengan Tuhan? Ia tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kepahitan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya akan ada damai. Hatinya akan ada sukacita. Hatinya akan ada ketenangan. Hatinya akan ada kasih yang melimpah. Kasih akan melimpah dalam hatinya untuk dirinya sendiri. Dia bisa berdamai dengan dirinya. Dan kasih juga akan melimpah mengalir untuk sesama. Ya, Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu, firman Tuhan bisa Anda buka. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai 9 berbunyi, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ya, kita buka sama-sama. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Ini tanda-tandanya orang yang dekat dengan Tuhan. Yang hubungannya dengan Roh Kudus itu sampai di level lutut gitu ya Bapak Ibu ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tanda-tanda orang yang dekat dengan Tuhan. Yang Roh Kudus memenuhi hidupnya sampai ke level lutut. Ia akan menjadi orang yang ada masalah, ada pergumulan, tapi hatinya tetap penuh dengan damai sejahtera. Hatinya tenang, hatinya percaya. Ketakutan tidak menguasai jiwanya. Kekhawatiran tidak menggelapkan kehidupannya. Dia tetap teguh, dia tetap percaya. Dia menjadi orang yang beriman. Itu harus menjadi buah Bapak Ibu. Dari seorang yang suka berdoa. Hari ini saya tanya kepada Anda, kalau Anda rajin ikut doa pagi ya. Tentunya Anda adalah orang-orang yang suka berdoa. Tapi coba uji, apakah engkau bukan sekedar suka berdoa, tapi apakah makin tumbuh percayamu kepada Tuhan. Harusnya kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, Anda semakin percaya kepadanya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu adalah level kedalaman setinggi pinggang. Nah, pinggang di sini berbicara mengenai pembentukan. Saya ulang ya, yang pertama tanda-tanda Roh Kudus memenuhi hidup kita itu ada 3 level kedalaman. Yang pertama adalah pertobatan. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada buah pertobatan. Yang kedua, ia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Buahnya adalah ia tenang, ia percaya kepada Allahnya. Sekalipun ada pergumulan, pencobaan, hatinya tetap tenang dan percaya. Kekhawatiran, permasalahan tidak menguasai hidupnya. Yang ketiga, ia menjadi orang yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Oke, Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21 Bapak Ibu kita buka bersama-sama. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21. Pemazmur berbicara demikian. Pemazmur berkata-kata demikian Bapak Ibu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Apa yang membuat dia pahit dan buah pinggangnya terasa sakit? Kalau Anda baca ayat sebelumnya, dia mengalami proses kehidupan. Dia mengalami situasi yang tidak mudah. Ya, sehingga dia merasa Tuhan berat banget dibentuk seperti ini, sakit sekali.
buah pinggangnya seperti menusuk-nusuk. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Permasalahanku terlalu berat, persoalan hidupku terlalu banyak. Aku nggak ngerti kenapa ini terjadi. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di level kedalaman pinggang ini Bapak Ibu, orang percaya mengizinkan Tuhan memakai setiap proses kehidupan untuk membentuknya menjadi pribadi seperti yang Tuhan izinkan. Ia mengizinkan Tuhan membentuk karakternya, menghancurkan dagingnya, menghancurkan egonya. Dan ia tidak menyerah dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Ia tidak memberontak. Bahkan ketika life seems unfair gitu ya. Bahkan ketika kehidupan sepertinya tidak adil. Bahkan ketika banyak hal ia tidak mengerti. Ia berserah sepenuhnya. Ia taat dan ia mau turut, mau ikut pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke kolam renang gitu ya. Atau mungkin pernah main ke pantai, ke laut. Seperti yang firman Tuhan ini katakan, ketika air itu sudah setinggi pinggang atau bahkan lebih tinggi lagi, kita menjadi makin sulit untuk berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita nggak bisa lagi mengendalikan ke arah mana kita mau melangkah. Air itu yang pada akhirnya ketika semakin tinggi semakin mengendalikan kita. Kita nggak punya kendali lagi atas situasi yang ada. Yang bisa kita lakukan hanyalah berserah. Kita mengizinkan air itu yang menghanyutkan kita, tanda petik. Memimpin kita mengalir kemanapun ia mau pergi. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Anda, air yang keluar dari bait suci Allah ini yang melambangkan Roh Kudus ini, bukanlah air yang akan menenggelamkan, membinasakan kita. Tapi adalah air kehidupan yang akan menghanyutkan kita ke tempat-tempat yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, tanda ketiga dari orang yang hidupnya makin penuh dengan Roh Kudus. Ia bersedia dibentuk. Ia ikut proses pembentukan Tuhan. Ia berserah. Ia ikut apa yang Tuhan mau. Bukan pasrah tidak berdaya, tapi ia percaya sepenuhnya dan mengizinkan Tuhan yang menuntun kehidupannya. Terakhir saya mau kita baca sama-sama Bapak Ibu kelanjutan dari penglihatan Nabi Yehezkiel ini dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ayat yang ke-7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat yang ke-8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat yang ke-10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi daerah penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ayat 11. Tapi rawa-rawanya dan paya-payanya menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat yang ke-12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu, seperti inilah Tuhan mau menuntun kehidupan kita. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mengizinkan Roh Kudus memimpin hidupnya sampai kepada level pinggang, bersedia dibentuk hidupnya. Maka hidupnya akan menjadi seperti, dampaknya akan seperti menjadi pohon yang
ditanam di tepi aliran air itu, menghasilkan rupa-rupa buah. Daunnya nggak pernah layu, selalu ada buah di setiap musim. Hidupnya menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Bapak Ibu, hari ini mari buka hatimu. Apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah Anda sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan Anda? Jika sudah, jangan berhenti hanya di level berbahasa roh. Tapi mari izinkan Roh Kudus masuk dan berkarya lebih dalam kehidupan Anda. Menuntun Anda masuk lebih dalam. Mari masuk. Mari pastikan Anda melangkah sampai ke level pergelangan kaki. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Mari mendekat lebih lagi, jangan berhenti di sana. Bangun kehidupan doa. Bangun kehidupan imanmu. Orang yang berdoa seharusnya menjadi orang yang mengenal Tuhan, percaya kepadanya, dan beriman. Tidak berhenti di situ. Berikan dirimu untuk dibentuk. Lalui setiap proses kehidupan ini, berserahlah kepada Tuhan, teruslah percaya, taat, turut, jangan memberontak. Izinkan, inginkan hidup kita, Anda dan saya dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Maka Anda akan melihat hidup kita akan menjadi air kehidupan, mengalirkan aliran-aliran kehidupan kepada banyak orang di sekitar kita. Amin. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepadanya pagi hari ini. Buka hati kita bagi Roh Kudus. Rindukan Dia memenuhi setiap kita. Rindukan Dia memimpin setiap kita. Syakarana mara para para pana mara pala 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 pala. Syakarala para para mana mara mala para pala 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 pala. Datang Roh Kudus. Katakan penuhi hatiku. Penuhi hatiku. Rindukan Dia. Curahkan kuasa-Mu. Puaskan hatiku. Puaskan hatiku. Sembah Dia, katakan kepadanya. Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Undang Dia, datang Roh Kudus. Penuhiku sekarang. Penuhiku sekarang. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, penuhi hatiku, penuhi hatiku, curahkan kuasa-Mu. Syakarala namara bara 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 bara. Puaskan hatiku, sebab Kau saja membuatku penuh. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Penuhiku sekarang. Kau saja membuatku penuh. Katakan kepadanya. Kau saja membuatku penuh. Amin. Beriku kekuatan baru. Datang Roh Kudus, penuhiku sekarang. Penuhiku sekarang. Penuhiku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhiku sekarang. Hiara masuk, hiara nama-nama, haleluya, shanara, mari datang dengan hati yang terbuka. Mari datang dengan kehidupan yang terbuka di hadapannya. Jangan tutupi apapun Bapak Ibu. Syakara lama ya ramaraso, ya ramakira nase.
Pagi hari ini maukah Anda membuka hati Anda dan menyerahkan hati Anda sekali lagi sepenuhnya terbuka di hadapan Tuhan? Hati adalah sumber segala kehidupan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari jangan tutupi apapun. Mari jangan keraskan hatimu. Akui. Mari inginkan Roh Kudus mengalir. Firman Tuhan berkata, apabila Roh Kudus datang, pertama-tama Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Bapak Ibu mari masuk lebih dalam, mulai dengan langkah pertama. Masuk dalam level pergelangan kaki. Bahwa dirimu mau bersedia dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk dalam jalan-jalan pertobatan. Ketika Roh Kudus tercurah dalam hidupmu bukan hanya untuk supaya Anda berhenti di berbahasa roh. Atau bisa berbahasa roh. Tapi yang utama Roh Kudus akan menuntunmu untuk masuk pertama-tama dalam kehidupan yang sungguh-sungguh dimerdekakan oleh segala macam bentuk dosa. Mari hari ini saya mau membawa Anda, memimpin Anda. Mari datang di hadirat Tuhan. Akui setiap dosa yang masih tersimpan. Jangan keraskan hatimu. Tuhan tidak pernah menghakimi untuk mendakwa dan menghancurkan Anda dan saya. Tapi setiap dosa Tuhan mau untuk Anda dan saya akui. Karena Tuhan mau menyelamatkan Anda dan saya. Tuhan mau bebaskan Anda dan saya. Dan pertobatan itu harus dilakukan dengan hati yang tulus murni. Dengan hati yang sungguh-sungguh hancur. Firman Tuhan berkata kalau hatimu sungguh-sungguh tulus murni hancur. Tidak akan pernah Tuhan pandang hina pertobatanmu. Sebaliknya Tuhan akan datang kepadamu dengan kasih karunia. Mari kita tanggalkan kerohanian yang palsu. Berapa banyak orang berbahasa roh. Di gereja melayani. Aktif dalam segala sesuatu pelayanan. Tapi hidupnya masih di dalam dosa. Itu bukan yang Tuhan kehendaki. Mari kita kenakan kerohanian yang sejati. Dimulai dari langkah pertama Bapak Ibu. Langkah pertobatan. Syakarana maharalabaka. Mari saya mau pimpin Anda. Akui setiap dosa. Firman-Nya berkata Allah adalah setia dan adil jika kita mengakui segala dosa kita. Dia akan menyucikan kita sekali lagi di hadapannya. Dan mengampuni segala dosa. Hari saya mau ajak, mau pimpin Anda. Akui setiap dosamu di hadapan Tuhan. Apapun kebiasaan masa lalu. Apapun dosa yang membelenggumu dan menjeratmu hari ini, Tuhan Yesus sanggup membebaskan. Tabiat-tabiat buruk, mencurikah, berbohongkah, keterikatan akan dosa-dosa tertentu. Tuhan sanggup untuk bebaskan dan lepaskan engkau. Pikiran kotor, pornografi, hutang, judi, mabuk-mabukan, semuanya, kemunafikan. Aku itu di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang hancur. Roh Kudus mau memimpinmu dalam kebenaran. Dia bukan Allah yang mendakwa, Dia Allah yang menginsafkan. Bebaskan umatmu ya Tuhan pagi hari. Bahwa kami melangkah Roh Kudus dalam level kedalaman pergelangan kaki ya Tuhan. Kami mau alami Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, memimpin kami dalam pertobatan. Roh Kudus bukan dengan kekuatan kami, tapi saat kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, kami percaya hari ini Tuhan setiap dosa-dosa yang diakui oleh umat-Mu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya turun kasih karunia Allah menghancurkan setiap belenggu dosa, ikatan dosa dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada ikatan dosa yang terlalu kuat, yang tidak bisa dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Hari ini terjadi lepasan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Tuhan Kau memimpin setiap kami ya Bapa untuk masuk dalam kedalaman bersama dengan Roh Kudus lebih lagi. Jadikan kami sebagai umat yang suka untuk berdoa dekat dengan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh iman percaya kami. Dan kami juga mau terbuka kepada setiap proses pembentukan yang terjadi Tuhan. Kami mau ikut, kami tidak mau memberontak. Kami mau dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh-sungguh di tahun ini setiap kami mengalami karya Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga mau mengajak kita sama-sama berdoa untuk beberapa permohonan doa yang juga naik lewat saat teduh bersama dan juga lewat email dan segala macam. Kita berdoa, satukan hati kita. Kita ambil waktu juga untuk bersyafaat ya Bapak Ibu ya. Mari kita mendoakan juga sesama kita, teman-teman yang dalam pergumulan juga, dan mungkin ini juga menjadi pergumulan Anda. Kalau Anda juga dalam pergumulan yang sama, Anda juga bisa amenkan. Doa-doa ini adalah juga untuk Anda. Kita satu hati untuk Ibu MU, inisial MU, yang sedang berdoa untuk anaknya supaya bertobat dari perselingkuhan. Syekahana marapaka rapalapaka larahapasaka ralapaka. Sungguh kami berdoa, sungguh-sungguh Tuhan, pagi hari ini kuasa pertobatan itu terjadi ya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengalir di setiap orang-orang yang kami doakan untuk anaknya Ibu MU tadi Tuhan, supaya roh takut akan Tuhan, Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa itu Tuhan, sungguh-sungguh mengalir, sehingga kami berkata bahwa anak dari Ibu MU tadi akan kembali dari jalan yang salah, tidak lagi hidup dalam perzinahan, tapi kembali Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Kau menghancurkan segala macam kutuk dosa dan kuasa dosa yang mengikat, membelenggu dan membutakan setiap umat-Mu pagi hari ini, dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu WR yang hari bergumul untuk suami yang sakit stroke dan mata kering. Mari kita angkat doa kita. Kami minta kuasa kesembuhan mengalir untuk suami dari Ibu WR Tuhan. Kami berdoa supaya sakit stroke dan mata keringnya Tuhan itu boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak MS, ada kista di perut istri dan harus dioperasi di Jayapura. Tuhan, Kau mendengar pergumulan dari suami istri ini ya Tuhan. Kami berdoa segala macam sakit kista saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau memang ada tindakan operasi yang dilakukan Tuhan di waktu ke depan, biar Kau juga memberkati dokter dan medis yang akan terlibat dalam proses ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Ade yang mengalami pergumulan kanker payudara, di dalam nama Yesus Tuhan. Segala macam sel-sel kanker hari ini kami perkatakan dalam nama Yesus Tuhan, sel-sel kanker itu mengering dan lenyap dalam nama Yesus Tuhan. Kami perkatakan kesembuhan, we speak healing Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk Bapak YS juga yang hari ini bergumul di area pemulihan bisnis dan finansial Tuhan, Engkau mengangkat, kami juga mengangkat setiap anak-anak-Mu yang juga mengalami pergumulan yang serupa di area bisnis dan finansial. Mari kita berbahasa roh Bapak Ibu. Korana maharapa sikarala para pala 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 pala. Tuhan, kami berseru kepadamu, Allah yang memberkati kehidupan setiap kami, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau tolong setiap anak-anak dalam pergumulan finansial ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau berikan jalan keluar, dan juga supaya anak-anak-Mu tidak jatuh, tidak mengambil sebuah keputusan yang bodoh untuk terlibat dalam hutang, tapi Kau berikan pemulihan ya Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi hari ini. Kami merindukan Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, pagi hari ini kami angkat setiap ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih, kami tahu bahkan dalam lembah kelam, dalam pergumulan, dalam persoalan, kami tahu ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Perjalanan masih panjang, dan kami tahu bahwa berkat-berkat Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan ada di depan kami. Engkau siap untuk menolong kami, Engkau siap Tuhan untuk menyertai setiap langkah kami.
Ajari kami untuk setia dan bertekun di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Pagi hari ini kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.